kita bakalan diskusi belajar dalam kelompok kecil. Oke, kelompoknya udah hadir semua? Udah? Oke, untuk hari ini insya Allah Bapak akan membahas materi soal ini. Oke, pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam? Aja, coba. Daripada pegang buku kan? Ada? Oke, boleh dilihat di situ di halaman 175 sumber daya alam. Kita kan di Indonesia nih banyak ya sumber daya alam. Jangan jauh-jauh aja. Di daerah kita di Palembang nih. Rempah-rempah. Oke, rempah-rempah. Seperti apa rempah-rempah katanya? Seperti daun cengkeh. Oke. Rempah-rempah itu identik dengan bumbu dapur. Oke, ada lagi nggak sumber daya alam? Apa lagi? Obat-obatan. Obat-obatan. Oke, obat apa aja yang dari alam biasanya? Cacing untuk membuat obat tifus. Oke, cacing. Kita coba ya. Udah, benar saja. Ikut aja. Oke. Nah, sekarang di depan ini Bapak udah siapin ada video interaktif gitu. Boleh sambil kalian. Ada yang tahu penggalan lagu tersebut? Ya, lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Iyo Kuswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Tadi itu yang di bawah tuh kata-katanya apa? Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat batu dan kayu jadi tanaman gitu. Saking suburnya tanah di kita gitu. Nanam tongkat jadi tanaman, batu jadi tanaman. Masih digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Nah, berarti apa tadi sumber daya alam tuh? Segala sesuatu. Yakin? Udah tahu segala sesuatu yang berasal dari alam. Oke. Lanjut ya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam termasuk sumber daya alam hayati. Nah, ini di sini ada beberapa jenis tuh dari sumber daya alam yaitu bantengnya atau kerbau. Terus ada dari tanaman. Gas juga ini tercipta dari sisa-sisa apa? Sisa-sisa kotoran hewan. Misalnya ada yang pernah dengar nggak? Ini dari sisa apa? Dari kotoran sapi bisa dibikin jadi alternatif buat gas, jadi biogas. Belum? Oke. Nanti kapan-kapan kita bikin. Oke, ada ini batu bara sama minyak. Berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup. Misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Oke, yang non hayati tadi apa aja? Udara, cahaya, air, lagi tanah. Oke, itu yang bukan dari makhluk hidup. Udah ada dari sananya. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak seperti hewan dan tumbuhan. Oke, apa tadi itu? Sumber daya alam yang dapat apa diperbaharui? Apa aja tadi? Udara dapat diperbaharui? Mungkin. Oke, bisa aja sih. Jadi yang oksigen kan ya, kayak gitu. Ini yang paling identik paling kelihatan tuh. Tanaman kita nih, tanaman, tumbuhan. Kayak kita aja. Ini makan sehari-hari sama apa? Nasi. Ada yang enggak selain dari nasi? Enggak. Oke, nasi dari mana? Beras dari padi dari sawah. Dari sawah nih, dari sawah. Misalkan gini, kan petani nanam benih apa? Benih padi. Jadi padi gitu, dipanen gitu, ditumbuk, diambilkan berasnya nih. Beras dimasak nih. Nah, kan habis tuh. Kira-kira bisa nanam lagi nggak? Bisa, berarti dapat diperbarui. Sama kayak ini, kayak hewan.
bentar lagi mau Idul Adha nih, kurban nih, hewannya diambil kurban nih, dipotongkan, dimanfaatkan apa dagingnya, terus apanya lagi tuh dimanfaatkan semuanya tuh. Nah ini hewannya kira-kira habis enggak atau masih ada? Masih ada kan? Ada ini apa? Ada Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Nah, buat yang ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mereka udah ada dari sananya. Kalau ini sih bisa aja sih kalau yang gas tuh. Gas apa? Kalau gas alam tuh otomatis biasanya ada apa? Ada batasnya, bisa cepat habis. Kecuali kayak tadi kalau biogas kita bisa bikin ya. Gitu. Kalau ini nih kayak bahan tambang nih, emas, batu bara, minyak bumi. Nah itu nanti suatu hari nanti misalkan habis gitu. Jadi apa? Jadi langka, harganya makin mahal. Kemarin kita ngerasainnya gas tuh langka, harga mahal ya, benar ya? Gitu. Nanti sama ini nggak dapat diperbarui. Ya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga dapat diolah sebagai kain. Contohnya, kapas untuk kain katun, bulu domba untuk wol, pemangkok ulat sutra untuk kain sutra, dan kulit sapi untuk jaket kulit. Sama dari hewan ini, gitu dipakai sehari-hari nih. Kain juga ini benangnya dari mana ya? Gitu. Dari kalau misalkan bukan pakainya kalau ada yang dari bahan wol berarti dari sini, dari kambing diambil bulunya, gitu dipintal jadi benang, jadi apa benang wol. Sama kalau misalkan ada yang jualan jaket di sini ada jaket kulit tuh dari hewan kayak gitu. Tuh makanan kalian sehari-hari juga tuh dari tumbuhan sama hewan. Tadi makan sama apa aja? Lengkap nggak? Ada sayuran sama hewannya? Belum makan? Lupa? Nanti oke sayuran aja. Nanti pulang makan ya? Jangan lupa. Oke lanjut. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk perawatan rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan bebatuan diolah menjadi semen, genting, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan, sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Nah, oke, berarti banyak sekali ya manfaat dari sumber daya alam kita. Gitu, nggak cuma dari tumbuhan dan hewan tadi tuh, dari bahan tambang bisa dipakai apa aja kan banyak ya gitu. Nah, untuk sekarang Bapak minta tugas nanti kita bikin presentasi, bikin sebuah produk gitu. Produk dari ini, dari pemanfaatan sumber daya alam. Oke, nanti kalian boleh cari yang gampang aja di daerah sini, di daerah sekitar rumah kalian, kira-kira sumber daya alam apa yang manfaat